Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurina dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'd faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala Allah ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Rasa syukur itu wajib kita yakini dalam hati. Kemudian kita ungkapkan melalui lisan dan wujudkan melalui tindakan, karena kita telah mendapatkan anugerah hidup yang Allah berikan di dunia dengan segala nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Allah bersabda dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada kesempatan mulia kali ini, khatib juga mengajak kepada seluruh jamaah untuk meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah Allah adalah menghormati kedua orang tua dan larangannya adalah menyakiti hati orang tua. Hal ini penting untuk diingatkan karena keberadaan kita bisa hadir di muka bumi ini karena kedua orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak akan bisa hadir di sini dan menikmati keberadaan dunia. Menghormati kedua orang tua juga merupakan wujud syukur kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Yang artinya tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul bersyukur dan berterima kasihlah pada ibu kita. Materi ini penting untuk disampaikan kepada jamaah karena sangat jelas perintah untuk berbuat baik kepada ibu tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dalam menghadirkan kita di dunia. Ibulah yang telah mengandung kita dalam rahimnya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita, sekaligus berjuang untuk merawat kita sejak kecil. Beratnya perjuangan ibu dalam merawat kita termaktub dalam surat Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayk ilayyal masir. Artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa kepayahan seorang ibu dalam mengandung kita dalam rahimnya dengan keadaan yang lemah yang bertambah-tambah. Ini bisa terlihat dari mulai awal kehamilan. Seorang ibu harus memasuki masa yang sering disebut sebagai masa ngidam. Ya, ini masa perubahan dalam tubuh yang mengakibatkan kondisi yang tidak nyaman seperti mual dan muntah-muntah. Bukan hanya itu saja, selama proses mengandung dan membesarkan kita, sosok ibu juga telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk menghantarkan kita ke muka bumi ini.
Ibu adalah sosok yang mengorbankan 5 airnya yang tidak bisa dibalas dan diganti jasanya oleh kita dan siapapun. Air yang berasal dari ibu kita merupakan penopang kehidupan kita yang diambil dari tubuhnya. Seperti yang kita ketahui bahwa 85% bagian dari tubuh kita ini berasal dari unsur air. Air yang pertama yaitu air ketuban yang diberikan kepada kita ketika kita tumbuh dalam rahimnya untuk menjadi sosok janin. Air ini dihasilkan dari makanan dan minuman yang kemudian diberikan kepada kita selama di dalam rahim. Air kedua yaitu air darah ibu yang ketika janin kita tumbuh menjadi jabang bayi, ibu memberikan air darahnya kepada kita. Ketiga adalah air susu yang merupakan saripati makanan yang ia konsumsi dan dikorbankan untuk membesarkan kita. Keempat adalah air keringat yang ia teteskan untuk menjaga kita agar mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang kelima adalah air mata yang selalu mengantar kesuksesan orang-orang hebat, diiringi oleh untayan doa, yaitu air mata. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka tak heran Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya lebih menekankan untuk berbuat baik kepada sosok ibu. Dalam hadis dari Muawiyah bin Haidah Al-Qushari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk berbuat baik kepada orang tua, khususnya ibu dan bapak kita, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan caranya, di antaranya adalah dengan tidak berkata kasar dan menyakiti hatinya, terlebih saat mereka sudah dalam kondisi tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusaha lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah hal-hal yang bisa menjadi renungan kita semua tentang jasa orang tua, khususnya ibu, dalam membesarkan kita. Semoga kita bisa memuliakan mereka dan mudah-mudahan kita dan mereka akan bersama-sama dikumpulkan di surganya Allah kelak di hari keabadian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu ta'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirah rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha yamurukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa lidhikrullahi akbar. Aqimis shalah.